Lagi viral nih akhir-akhir ini bang, masih dengan Bang Aldi ya. Kasus Cianjur, tahu ya? Tahu. Gempa bumi kan. Nah ada di sana katanya tenda-tenda untuk pengungsi ada label lah, sebuah label. Kita nggak sebut nama organisasinya, instansinya. Terus warga di sana mencabut label itu gitu kan. Menurut Bang Aldi udah tonton ya videonya? Aduh, aku udah nonton juga di berita beberapa. Udah ya? Labelnya dicabut, tendanya nggak dicabut ya? Enggak, labelnya doang. Nggak kena ya, atau kira tendanya dicabut juga? Enggak, labelnya aja. Kalau sekalian sama tendanya mantap ya kan. Oke, gitu. Ini enggak ya, labelnya udah dicopot dari tenda itu kayak stiker gitu loh. Dicopot, diturunin gitu. Emang Bang Aldi gimana tuh? Itu aku sih sebenarnya nggak ada masalah sih, karena toh juga ya barang ini kan asalnya dari mana gitu. Iya. Ya kita hargain dong. Hmm. Yang punya siapa udah ditolong gitu. Udah ditolong, udah dikasih tenda gitu. Kecuali dari kan. awal memang nggak usah, udah kalau dari situ nggak usah gitu. Kecuali kan kita oh ya sudah gitu, nggak masalah. Berarti memang pilihan. Iya. Harusnya jangan sih, karena apa ya, aku dengar kan itu label yang dicabutkan label dalam simbol agama ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya untuk apa dicopot Benar. juga, toh juga nggak mengganggu keimanan kita juga kok. Iya, nggak terganggu iman kita kan karena label itu kan. Emang selama ini ada azan ada yang terganggu gitu? Iya, nggak ada kan? Nggak ada. Kita fan-fan aja kan. Fan-fan aja. Kalau Iya. fan-fan aja ngapain? Iya. Terus Kayak agak-agak apa ya? Gimana? Radikal kah atau masuk kemana tuh? aku ngerasa sih agak ekstrim sih, berlebihan Iya. di wilayah itu. Sebenarnya kalau radikal itu hal yang baik bang sebenarnya. Karena radikal, Kalau di jalur yang tepat. jalur yang tepat. Iya. Karena radikal tuh artinya mengakar. Iya benar. Tapi ketika dia udah jadi radikalisme, paham, Yang menyimpang. menyimpang, itu jadi arahnya kayak ekstrim, jadi kayak itu udah kacau tuh. kacau karena menganggap yang lain itu salah, hanya aku yang benar di Iya, muka betul. umum. Ketika itu bersifatnya private untuk diri sendiri silahkan. Tapi umum jangan. Umum gitu. jangan. Gitu. Kita Karena harus kan- hargain juga. Karena mengganggu sosial juga kan. Benar. Itu viral memang itu di medsos, di TV. Iya sih. Waduh, diturunin, dicopot-copotin gitu. Kayak aku mikir dari sekian banyak masalah, kenapa masalah kayak ginian tuh masih ada Di gitu. Indonesia ya? Di Indonesia. Udah tahun 2022 loh. Menurut prediksi Bang Aldi, kasus-kasus soal agama nih, soal sara nih tanda petik ya, sampai kapan kita harus berbenah gitu? Nggak tahu aku bang, jujur Nggak aja. bisa prediksi ya? Karena gini bang, orang Eropa memperdebatkan sains, Rusia, Ya, betul. Ukraina memperdebatkan bagaimana menciptakan alat senjata yang maju, Iya. teknologi yang maju. Negara-negara Arab sekarang udah mulai membangun infrastruktur yang lebih baik untuk Benar, ramah iya. lingkungan, ya kan? Indonesia masih memperdebatkan agama Agama. siapa yang lebih baik. Gak habis-habis ya. Makanya kita apa ya, tenaga kita, hati kita, pikiran kita kayaknya habisnya soal-soal itu loh. Kayaknya seputar itu aja. Ya. Ya kenapa kita nggak berpikir gimana sih buat kereta api bawah tanah gitu kan? Buat senjata laras panjang 20 km gitu-gitu Itu kan. bahaya tuh bang. Takut nanti pas ada kita buat kereta api bawah tanah terus ada tiangnya itu untuk salib copot. Sorry. Anti-anti apa gitu ya. Ya ini ya banyak ini bang. Apa salib-salib juga? Coba juga lah. Jangan Oh, bang. jangan ya. Kalau aku sih nggak ada. Ya apa nggak sampai separah itu ya? Enggak lah. Kalau Enggak aku lah ya. ngerasa kayak bagi aku itu nggak ada yang masalah. Ketika perbedaan, karena gini, yang ditanamkan dalam lingkunganku ya, bahwa perbedaan itu tujuannya untuk kita saling mengenal, Benar. bukan saling membedakan. Nah uniknya kita di Indonesia, Perbedaan? ketika ada suatu hal yang berbeda, kita mencari titik perbedaan, Jadi ada sekat-sekat loh. bukan mencari titik persamaan. Harusnya sih. Itu Persamaan harus. kenapa selalu kita mencari perbedaannya dulu, sedangkan kita mulai menjauhi apa titik persamaannya. Itu yang membuat kita banyak banget yang terpecah belah. Contoh, dulu ya, kalau Dulu, sekarang dulu, mungkin dulu. nggak lagi lah, suku-suku dulu. Iya, suku-suku. Wah ini suku ini, wah ini beda nih. Wah, aku nggak bangku teman sama suku Nah, ini ya nah, gitu. dulu kan gitu kan? Gitu. Wah kok apa? Kami orang timur, nih orang barat. Nah kan Ah. itu nggak itu ya semoga sekarang nggak lagi lah. Nggak lagi lah. Zaman udah maju loh. Iya, kita mau sampai kapan di ruang lingkup seperti itu? Masa setiap hari bahas-bahas dunia sara gitu kan? Sibuk tentang sara gitu kan? Kayak dari sekian banyak hal yang positif yang bisa kita bangun bersama,
kenapa kita harus terpecah belah untuk hal-hal yang ya Nggak dari penting dulu gitu. nggak penting. Hal-hal receh loh. Iya. Tapi itu bisa viral, terus bisa jadi dipikirin Nah, orang. bisa viral tuh karena apa? Mayoritas orang suka membahas itu. Iya betul. Itu uniknya loh. Iya. Udah tahu itu pokok bahasan sampah, tapi malah suka lo netizen gimana gitu ya? Nggak tahu. Aku kan nggak tahu. Ada perceraian artis itu yang booming coba. Itu yang hot di Saudaraku percerai biasa aja. Karena dia public figure kan. Oh, artis. oke. Iya. Misalnya kalau kita bahas nih, Oh. misalnya pembahasan yang serius, Oh. yang positif. Contoh, gimana sih caranya kita menggerakkan gaya hidup go green? Enggak ada yang nonton bang. Nggak Iya. viral itu, nggak viral itu. Tapi kalau udah mulai muncul bencananya, Nggak viral. Nggak serius. Kayak contoh nih, pembahasan soal masalah Banjir, longsor, pemanasan gitu. global. Global ya kan? ya. Baru sekarang di booming. Dulu kita cuek-cuek aja. Padahal udah edukasi udah dari dulu. Udah dari dulu. Ayo kurangin penggunaan karbon segala macam. Iya. Kita ya aman-aman aja kok. Udah mulai nih. Bumi suhunya udah mulai naik. Iya. Angin topan di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Udah mulai sibuk kan dunia. Nyampe Indonesia mau disponsorin loh Iya. sama dunia untuk ayo gunain energi yang alternatif. Dari WHO kayaknya soalnya. Iya kan? Iya. Baru sekarang loh. Dulu kita sepele, buang sampah ya buang sampah lah di situ. Padahal sains Gitu. itu sudah menjawab. Tapi kenapa tunggu harus kena bencananya dulu baru kita sadar? Iya. Sekarang baru sadar kan? Setelah udah kena. Tapi ya gitulah. Masih balik lagi di dunia Sarah lagi. Lebih senangnya di situ. Iya, senangnya nggak tahu tak kenapa ya. Kalau bahas-bahas itu, aku kan kalau nongki-nongki gitu nggak suka bahas-bahas kayak gitu. Itu kan pribadi kan bang. Agama maksudnya pribadi gitu loh. Coba kita bahas yang lebih berguna lah, yang penting gitu kan. Gimana caranya membuat Batam itu maju? Oke. Membuat Batam itu nggak macet misalnya gitu. Kalau aku suka gini bang, kalau dalam lingkungan itu aku suka memadukan. Maksudnya itu memadukan itu mengkombinasi ketika aku mau berbicara soal sains atau bicara soal Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan, aku menghubungkan itu dengan teologi, keagamaan. Benar. Kenapa? Karena bagi aku agama itu satu hal yang logis dan banyak nilai yang bisa kita terapin dalam kehidupan. Dari agama bisa kita terapkan ke ilmu pengetahuan juga. Bisa, banyak. Berarti abang mau mencoba buat balancing nih. Balancing. Buat balance ya. Harus. Misalnya ilmu pengetahuannya Bener. sama agamanya. Bener. Jangan buat sebelah gitu. Jangan, jangan dipisahkan gitu. Jangan dipisahkan, dan juga jangan misalnya kapasitasnya nih, kalau kita buat Ah. persentasenya misalnya agamanya 90%, Iya. ilmu pengetahuannya 10%. Tapi dalam gitu. hal itu yang kubahas itu adalah nilai, Nilainya. bukan membeda-bedakannya. Kayak aku kan agamanya Islam, ini agama yang lain nggak boleh gitu. Ya jangan, bukan itunya, tapi nilainya yang kita nilainya, bahas. Betul. Dari sini ada nilai nih, di sini ada nilai nih. Ya udah kita tentuin nanti kita sepakatnya yang mana nih diterapin di organisasi gitu. Iya, Ataupun di betul. lingkungan kita. Kan itu lebih enak. Iya. Kita mencari titik kesamaannya. Benar. Itu yang aku sangat tunggu momen-momen kayak gitu. Kapan kita diskusi sama kawan-kawan, ya kita udah campur aduin aja situ. Kita berbicara nilai. Yang bagus-bagus, yang positif-positif Iya. ya. Aku dengar sih ini ada undang-undang untuk pencemaran nama baik itu mau dihapus katanya. Iya, misalnya kita ngejek lah entah sebuah suku, sebuah agama, jadi kayaknya pemerintah nggak mengurus itu lagi gitu. Capek ngurus-ngurusin aja. Mungkin gitu ya kan? Karena terlalu banyak laporannya. Iya, mungkin. terlalu banyak. Ini suku A ngejek ini, agama A ngejek, alah itu aja gitu kan. Dari dulu gitu nggak? Itu dari dulu. Itu aja. Aku Gitu. dulu waktu ingat banget waktu sekolah dulu, karena kan aslinya Bugis ya. Iya, Bugis. Dan lingkungan tuh waktu itu nggak banyak orang Bugis gitu. Hmm. Itu langsung kayak wah, orang dirimu orang ini, orang kami orang ini. Aku tuh dari dulu udah mikir, apaan sih emang yang buat aku beda sama dia tuh apa sih? Iya, sama-sama manusia kok. Sama-sama manusia, cuman beda tempat lahir doang. Dan itu kita nggak bisa request rahim kita mau di mana. Iya. Suku kita mau suku apa nggak bisa nggak kan? bisa. Kalau Ya, bisa makanya. bilang milih di Turki mungkin. Cuman nggak bisa. Jadi kayak ya sudah biasa aja lah. Iya. Jalannya aja lah Jalannya sekarang. aja. Soal masalah yang mau kita ketika perbedaan kita di antara suku, ya udah kita bahas apa sih nilai-nilai yang ada di sukumu yang bisa kita terapin. Iya benar. Apa sih nilai filosofis adat istiadat di sana
yang kita biasa terapin. Bisa saling berbagi Nah, ya kan, itu. iya bercerita, harusnya kayak gitu. Itu. Jangan nyudutkan satu agama, nyudutkan satu suku, aduh. Makanya ini tahun berapa? Nggak bisa kita prediksi ya sampai kapan ini bisa habis. Tergantung seberapa kualitas pendidikan kita. Harus dari jalur pendidikan harus mengubah dari generasi muda. Karena berawal dari situ semuanya. Iya kan? Bahkan pendidikan di orang tua, Iya benar-benar. ya kan, dari mulai rumah, di sekolah, lingkungan. Di rumah ibadah juga kan mau dipanas-panasin, Bang, dikompor-kompor kan, mungkin penceramahnya, pengkhotbahnya atau apalah gitu. Jadi Ada itu. aku sempat nonton satu konten, aku lupa itu siapa. Kalau nggak salah kontennya si Haruka. Nah, dia cerita kalau di Jepang itu memang sudah kebiasaan kami kalau ada sampah itu kami ambil Iya, iya. dan kami buang di tempatnya. Jadi sebuah habit gitu ya. Jadi kayak ngerasa ini harus bersih nih. Dan itu dia cerita itu berawal dari rumah dan sekolah. Oh, di Mengajarkan situ seperti dilatih itu ya, terus. dilatih terus ya. Iya. Oh. Dilatih tuh aku harus menjadi manusia yang tanggung jawab. Tunggu sebentar. Masih nggak yang main Jepang kemarin? Siap pertandingan nggak kuliah IG kan? Bunguti sampel loh orang itu. Lah itu. Lah kita. Kan itu aman aja. Udah ada kok cleaning service pasti gitu kan? Itu. Ada kok pembersih stadion gitu. Itu. Sependek itulah. Cara banyak kebanyakan ya. Benar. Dari kita nggak semua. Gitu. Jadi kayak wah, ini memang pendidikannya harus betul-betul ada kedisiplinan yang mendalam. Harus diterapin dari dasar sih itu. Iya, dari rumah juga, orang tua juga harus dikasih tahu pendidikan dari rumah itu sangat penting. Itu yang penting. Paling besar pengaruhnya di situ. Banget. Paling Karena besar. memang sehari-hari kan kita di situ. Lebih banyak waktu spending time kan di keluarga dibanding sekolah. Tapi balik lagi, Bang. Kalau pendidikan kita mungkin ya memang nggak ada yang sempurna lah gitu, masih banyak yang perlu dibenahi di dunia pendidikan gitu kan. Iya. Balik lagi, tanya dulu, sejahtera nggak gurunya? Nah, Gurunya kan nggak semangat ngajar, Bang. Aku tuh pernah dulu, Bang. Aku cerita sedikit lah ya. Iya. Aku waktu itu pernah turun survei ke salah satu pulau di Pulau Riau. Nah, Di ya itulah di luar Pulau Batam ya, di luar Batam lah. Batam. Intinya kalau kita ke sana tuh butuh transport. Naik kapal lagi? lumayan. Iya, naik kapal lagi. Jadi ada guru di situ, aku nanya guru di situ di sekolah di pulau itu digaji per bulan berapa? Oh, saya honor, digaji itu per bulan tuh 400, 300 dan dibayar per 3 bulan. Iya, itu Bilang, dana, gila, ini itu gimana? dana bos. Itu dana bos. Itu gimana coba kehidupan dia? Dan dia masih kerja loh. Hah? Masih bekerja di situ. Aku mikir, Memang cuman itu kerjanya. Enggak, itu bukan sampingan kan? ya gini loh Bang, kayak guru ini kan pekerjaannya banyak loh Bang. Nggak bisa loh guru itu dijadikan kerjaan sampingan. Memang udah itu utama loh. Ya anggaplah dia punya bisnis yang lain ya gitu ya. Itu setelah pulang sekolah lah Nah, dia kerjain. tapi kan dia kerjaan itu ketika dia pulang sekolah dan ketika nggak ada tugas. Kalau ada tugas coba dia harus kasih nilai ke murid-muridnya. rapot apa gitu ya kan? Terus nggak, ya udah jadi sampingan nggak mungkin kan? Otomatis itu main. Nah itu pasti ada hubungannya gini kan Bang. Udah guru gajinya dikit, si guru ini pun tahu gajiku dikit, dia sepele dalam mendidik. Motivasi bisa harus- jadi. Bisa jadi. Pada umumnya motivasinya nggak usah munafik, nggak usah bohong, cuan. Iya. Kebanyakan, Kebanyakan. hampir 89% pasti Itu gajinya salah satu Iya. faktor yang mempengaruhi. Nah, karena gajinya kecil, dia pun nggak maksimal ngajarin anak-anak. Contoh yang itu tadi, mungkin nggak fokus dia ngajarin anak melatih buang sampah pada tempatnya. Nggak gini Bang, kayak mana dia mau fokus ngajarin ke anak-anaknya, sedangkan dia Kekurangan. tangan kanannya menulis di papan tulis, tangan kirinya megang perut. Lapar aku. Aku pernah di posisi kayak gitu, aku ngeliat orang yang dia ngajar ke orang, balik-balik dia buka baju, karena cowok kan, Iya. buka baju kita biasa gitu buka baju, dan di perutnya tuh dia ngikat baju gitu kain supaya nahan lapar dia. Serius ini? Ih serius, aku Fakta. nangis. Di mana? Lokasinya? Komunitasku dulu. Di provinsi mana gitu? Di Kepri, Batam. Di Batam. Ah. Waduh. Itu kami pulang pameran tuh dulu di bisa pameran. Nih, Kemendikbud harus tahu nih, di provinsi Kepri, khususnya di Batam sekitarnya, itulah. Aku bilang wah gila, masih banyak yang kayak gini dan dia masih pengen berjuang sampai sekarang, dia masih berjuang kan. Dia sekarang Ya. fokusnya di musik. Biola, namanya Pak Amri. Bagaimana lah kita untuk mengubah sistem yang semua ini secara universal udah rusak, mulai dari pendidikan, hukum segala macam. Ya paling utama kita dari pendidikan dulu harusnya. Iya kan? Jepang
Setelah bom Nagasaki dan Hiroshima yang dicari apa? Pendidikan gurunya. Guru, kan? Gurunya. Tapi sampai sekarang gaji guru melarat. Gimana mau bagus pendidikan, mau gimana melatih anak-anak rajin belajar, rajin ibadah, buang sampah pada tempatnya. Udah suka mulai situ buang-buang gitu kan. Tapi namun gini juga, kita nggak bisa juga ambil satu sisi aja bahwa hanya gaji lah yang menentukan kualitas, nggak hanya itu. Betul. Tapi tetap pada motivasi si gurunya, apa alasannya menjadi guru. Iya. Itu penting juga. Tapi kalau hanya di survei bang, motivasi mungkin kerinduan secara panggilan diri untuk jadi guru itu juga ya. Nah, yang mau jadi panggilan guru 0,0% yang mau. Tapi kebanyakan pasti lihat gajinya. Karena di zaman sekarang udah susah, apalagi setelah musim lewat PPKM ini. Gimana gaji 400 gitu bang per 3 bulan 1,2, makannya gimana itu? Nggak tahu, aku juga bingung. Aku langsung mikir, ini keuangannya gimana ya? Sedangkan orang yang di kota Batam, di bawah UMK sedikit, dia nggak mau loh. Iya. Nah, buruh baru-baru ini minta naik 5,3. 5, bilang gila tinggi banget. Takutnya para pengusaha yang punya perusahaan cabut. Cabut. Kayak galangan-galangan kapal di sana. Ya, bahaya. Menurut abang apa sih solusinya? Banyak masalah nih sebenarnya, mau di Batam, di Indonesia banyak kan. Masalah agama, masalah ras lah. Kalau aku nggak bisa kasih solusi yang detail ya. Cuman pertama, coba kita merubah mindset kita. Berhenti untuk terus hanya sekedar meminta-minta. Tapi berpikir, aku harus berbuat apa? Soal apa yang kita dapat nanti, ya sudah lihat ke depan aja. Yang penting berbuat aja dulu. Berkarya dulu. Berkarya aja dulu. Sama juga apa ya? Kalau kami sih ini lebih ke arah organisasi ya. Di organisasi kami hal yang paling ditekankan adalah di Muhammadiyah, hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Ya itu memang poin itu maksudnya yaudah ikhlas aja. Benar. Soal masalah kapan itu dia hargai atau tidak, itu urusan waktu. Biarkan waktu. Waktu yang jawab gitu ya. Karena kondisi kita udah di Indonesia udah terlanjur seperti ini. Iya, terlanjur. Ya sudah kita jalani apa yang sudah ditentukan, sama silakan berpikir lebih. Diharapkan untuk berpikir lebih. Karena semua udah rusak gitu, dari bawah semua udah rusak, kacau semua. Ayo kita berpikir lebih supaya ke depan nggak seperti ini lagi. Untuk generasi selanjutnya, khususnya anak muda ya kan. Buat teman-teman anak muda yang masih sekolah, adik-adik yang masih sekolah, coba berpikir bagaimana memajukan Indonesia, segala keterpurukan, segala keburukannya lah yang kerusakan di sistemnya, pendidikannya segala macam. Jangan gini juga kayak aku lebih milih negara itu aja, negara ini bagus gitu. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Realitanya sudah ini rusak, ada yang nggak perlu kita perbaiki, ya udah. Harus kita perbaiki. Ini negeri kita, ini tanah kita, ya kan? Nggak mungkin kita pindah lagi kan? Benar. Pindah migrasi kemana gitu, nggak mungkin. Ya memang kita udah di sini gitu. Benar. Untuk generasi selanjutnya, ya coba berpikir gimana mengubah semua sistem-sistem yang rusak ini untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke. Thank you Bang Aldi. Buat waktunya, buat sharingnya. Udah ngantuk belum ya? Oke, sukses terus ya Bang. Amin. Maju terus organisasinya, sukses segala usahanya. Siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Lebih dalam. Oke. Thank you. Horas Podcast Selabat.